A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah bersama saya Mikdad Tadausi, dan tentunya di samping saya sudah ada guru-guru kita yang sangat luar biasa. Hari ini kita insya Allah akan belajar lagi, kita akan tanya-tanya lagi sama guru-guru kita. Kita sapa dulu ya guru-guru kita. Habib Usman, apa kabar Habib? Baik, alhamdulillah. Masya Allah, seger ya, sehat ya? Sehat. Masya Allah. Baik, lalu di sampingnya ada Ustadz Ahmad Khan. Ustadz sehat Ustadz? Alhamdulillah Mas Mikdad. Alhamdulillah. Mas Mikdad sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Lalu di sampingnya lagi ada guru kita, Ustadz milenial kita. Ustadz Syam sehat? Sehat alhamdulillah. Semangat ya hari ini? Gimana Mikdad? Semangat dong. Semangat banget hari ini. Masya Allah, insya meskipun Allah. bulan puasa kita tetap semangat Iya, ya. apalagi temanya kayaknya bikin Wah semangat. ini dia nih, baik jamaah nih. Jamaah pasti pernah ngelihat laki-laki yang punya hobi tertentu, dari mulai main video game bahkan sampai ngoleksi barang-barang mahal atau mewah. Nah kira-kira gimana nih kalau misalnya para laki-laki atau suaminya ibu yang ada di rumah nih punya hobi tapi sampai mengabaikan pasangan, keluarga atau bahkan temannya sendiri. Makanya hari ini kita bahas dalam tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah laki-laki dan segudang hobinya. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk menonton tayangan berikut ini. Silahkan. Suwi ya. Wah, woi, akone sapa udah kon mancing nang kene iki. Iki lho bocah kandhanane ngeyel. Oi! Apa ning kene? Apa-apa? Aku kuwi apa nek ora mancing iki? Sopo sing mancing? Njuk ngopo nek ora mancing? Jadi nang cacing. Majari nang cacing. Ayo cing, balik cing. Serang. Yo balik. Tunggu di bapak. Oh, salah beli. Apa? Balik lah. Mancing. Masya Allah, kocak ya. Nah itu tuh gara-gara hobi itu bisa sampai kayak gitu. Nah sekarang saya mau ke Ustadz Ahmad Khan dulu nih. Ustadz, mohon izin nih, biasanya namanya laki-laki kan hobinya macam-macam. Nah, tadi kayak ada yang di tayangan berikut tadi mancing, terus juga ada yang hobi main video game, ada juga yang hobi ngoleksi barang-barang aneh. Nah tapi saya pernah dengar juga katanya ada laki-laki yang dari kecil itu punya hobi yang memang sisi feminismenya itu lebih dominan. Jadi punya hobi yang lebih mirip ke perempuan. Contoh misalnya hobi ngoleksi barang-barang warna serba pink gitu, kamarnya pink, boneka Ya, atau salah. misalnya iya gitu. Jadi atau bahkan ada laki-laki juga hobi banget ke salon. Nah ini nih jadi pertanyaan, apa saja sih sebenarnya batasan menurut sudut pandang Islam yang boleh dijadikan hobi bagi seorang laki-laki? Nah jadi gimana nih menyikapinya kalau misalnya ada laki-laki yang mempunyai sisi feminisme yang dominan? Mohon penjelasannya Ustadz Ahmad Khan, Ya, Bismillah. silakan. Fadhil Ustaz Ahmad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hobi merupakan satu naluri yang ada dalam diri manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyenangi atau menyukai sesuatu. Akan tetapi pertanyaannya menarik, Mas Mikdad. Betul. Bagaimana kalau ada seorang laki-laki yang memiliki hobi cenderung menyerupai dari hal yang dilakukan oleh para wanita. Betul. Dan hobinya para wanita seperti mengoleksi boneka atau lebih suka dengan warna-warna pink Atau hobi ke salon misalnya. atau mungkin hobinya ke salon. Iya, Adapun bicara masalah hobi mengoleksi boneka ataupun suka dengan warna pink, apabila itu dilakukan oleh laki-laki, selama tidak menyebabkan hal tersebut merubah lelaki tersebut menjadi seorang wanita atau meniru gaya wanita maksudnya, maka itu dibolehkan. Ya, tetapi kalau sampai menyebabkan lelaki itu dengan mengoleksi boneka pinknya, lalu kemudian suka warna-warna pinknya, itu menyebabkan dia lebih condong bisa menyerupai gaya wanita, maka itu bisa menjadi sesuatu yang diharamkan. Karena di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la'anallah al-mutasyabihina minar rijal bin nisa wal mutasyabihat minan nisa birijal. Allah melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Baik itu dari cara berpakaian atau ucapan atau tingkah laku atau bahkan juga hobi kesukaan yang dia sukai, ya, maka itu juga bisa menyebabkan perbuatan yang menyebabkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun perihal pergi ke salon, maka selama masih dalam batas wajar maka dibolehkan, bahkan dianjurkan. Seperti ke salonnya dengan tujuan untuk mencukur rambut atau mencukur kumis, mencukur jenggot, karena itu sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam. Karena di dalam Islam itu ada kebersihan. Betul. Mencukur jenggot itu untuk kita rapikan boleh, ya, mencukur kumis boleh, mencukur rambut boleh, ya, selama tidak berlebihan. Bahkan merawat wajah pun, ya, itu termasuk bentuk daripada keindahan dan dibolehkan. Boleh ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan Allah cinta kepada keindahan selama dalam batas yang wajar. Tetapi apabila sudah keluar dari batas yang wajar dan lebih condong menyerupai daripada perilakunya wanita di dalam bersolek, maka ini yang diharamkan karena menyerupai wanita. Akhirnya apa? Nanti akan menyebabkan si lelaki lebih senang kumpul dengan para wanita. Akhirnya merubah perilakunya, bahkan menjadi, ya, lemah gemulai, bahkan bicaranya berubah dengan cara bicara wanita. Maka ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama hobi tidak diharamkan di dalam syariat, maka boleh dilakukan. Tetapi apabila hobi itu sesuatu yang diharamkan, maka lebih baik kita tinggalkan. Dan berhobilah dengan hobi yang dianjurkan oleh Rasulullah. Contoh di dalam hadis Nabi bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Allah jadikan kesukaanku itu, hobiku adalah sholat. Masya Allah. Jadi hobinya Nabi sholat, baca Quran, ibadah. Maka kita berhobilah dengan hobi-hobinya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang insya Allah berdiri positif dan juga mendapatkan pahala ibadah. Masya Allah, Gitu, ya. luar biasa. Jadi kita selain dapat senangnya, kalau hobinya sholat kita juga dapat pahalanya ya. Masya Allah, ini jadi pencerahan buat saya. Kadang saya suka disuruh ini skincarean sama istri saya. Saya juga suka bilang, aduh males ini kan hobinya perempuan. Tapi istri saya bilang, enggak lah nggak apa-apa, karena ngerawat wajah juga investasi buat kita. Sekarang dapat pencerahan dari Ustadz Ahmad Khan, ternyata boleh asal jangan berlebihan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan penjelasannya. Baik, nah sekarang saya mau ke Ustadz Syam nih. Siap. Ustadz, ini kadang nih banyak nih ya, ibu-ibu terutama para istri nih, Ya. banyak yang curhat, suka kesel sama suaminya. Ustadz Syam punya hobi nggak? Game. Oh, video game. Nah, ini juga Video bisa game. relate nih. Nah, contohnya misalnya video game, terus juga ada suami yang suka melihara burung. Nah, kadang ada istri nih, istri-istri kita nih kadang nggak suka sama hobi kita. Wah. Atau misalnya punya trauma dia sama binatang atau sama Wah. video game. Nah, ini apa yang sebaiknya kita nih sebagai suami lakukan ketika kita memiliki hobi yang tidak disukai oleh istri kita? Nih mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Tapi guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Ahmad Khan, Habib Utsman, Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya cuma ada dua, Ustaz ya. Kalau bukan ganti hobi, ganti istri. Tapi itu subhanallah jangan sampai terjadi. Masa gara-gara hobi istrinya diganti atau gara-gara istri hobinya diganti. Nah, antara dua pilihannya, mau istrinya yang diganti atau hobinya yang diganti. Namun ternyata solusinya ada di dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dunia itu, ya. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang kehidupan dunia itu memang hobi kita yang pertama adalah permainan, ya, laib, kemudian lahwun, pertunjukan, wazinatun, perhiasan, wa tafakhurun bainakum, perlombaan, wa takatsurun fil amwal, saling berbangga-bangga diri gitu ya, pamer koleksi ya, barang-barang mahal, subhanallah. Dan itu adalah semuanya kehidupan dunia. Allah tidak melarangnya. Akan tetapi jikalau tidak dijadikan menjadi jalan atau wasilah kita menuju surga, itulah kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Hanya akan menjadi sia-sia hobi tersebut. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menjadikan atau mengetahui yang mana yang menjadi prioritas. Kalau yang namanya hobi jangan sampai menjadi prioritas utama karena sekedar hobi. Apa sih yang menjadi prioritas utama? Yang menjadi prioritas utama adalah kewajiban kita sebagai seorang
suami, sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Kewajiban apa? Kewajiban menafkahinya. Kalau selesai kewajiban menafkahi, maka amanlah hobi itu. Kewajiban apa? Nafkah itu banyak, bukan hanya nafkah sandang pangan papan, ada nafkah pendidikannya. Misalnya, oh hari ini udah kuajarin restoran 1 halaman Al-Quran misalnya. Hari ini udah diajarin ini, hari ini udah diajarin. Nafkah pendidikannya aman, nafkah ininya aman, nafkah ininya aman. Maka amanlah kita melakukan hobi-hobi ini. Apa yang membuat istri tidak suka? Karena adanya melalaikan kewajibannya. Kita tidak tahu prioritas kita yang mana. Kadangkala yang namanya hobi tadi mengalahkan prioritas kewajiban-kewajiban yang ada. Maka subhanallah, ketika Anda memiliki suatu hobi, kesukaan, Islam tidak pernah melarangnya. Akan tetapi tahu prioritas yang mana, tahu kewajiban yang mana. Sekelas guru kita Habib Utsman ngoleksi burung. Sekelas guru kita Ustadz Abi Maki, Masya Allah tuh banyak banget burung di rumahnya. Betul. Namun beliau-beliau ini guru-guru kita Masya Allah tahu prioritasnya yang mana. Sekelas guru kita Ustadz Ahmad Khan, Masya Allah hobinya motoran ya. Sampai ternyata tidak disukai oleh istri. Akhirnya Ustadz Ahmad Khan tahu prioritasnya. Masya Makanya yang Allah. paling penting adalah ilmu tadi. Ilmu prioritas. Kalau kewajiban sudah dilaksanakan, segala sesuatu sudah dikeluarkan, maka subhanallah boleh-boleh saja hobi tersebut. Jangan ditinggalkan, tapi tinggalkanlah ketika itu sudah melalaikan dirimu. Sama dengan yang namanya Al-Quran mengatakan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tinggalkan sesuatu yang sia-sia. Karena pada sejatinya awalnya semuanya adalah hal-hal yang mubah. Boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah melalaikan diri dari kewajiban, maka bisa berubah hukumnya menjadi hobi itu haram. Kenapa? Karena melalaikan dirinya daripada kewajibannya. Mari kita lanjutkan hobi kita selama itu tidak menyalahi kewajiban-kewajiban kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Wah, ini jadi catatan penting buat saya pribadi nih. Ini bisa dicontoh. Ustadz Ahmad kan berarti sudah mengambil kesimpulan lebih baik ganti hobi daripada ganti istri. Oh gitu ya? Luar biasa. Lah kan tadi dia awalnya suka balapan ya Ustadz. Iya. Nah sekarang sudah Sampai- dikurangi. Masya Allah. Syafiq lahir Ustadz ya? Iya, Masya Allah, ini juga- ketika istri hamil Syafiq tuh udah mulai ditinggalin tuh hobinya. Masya Allah, luar biasa. Sosok yang patut dicontoh nih buat saya nih. Baik, nah ini sekarang masih ada pertanyaan lagi Ustadz yang belum selesai nih, masalah hobi memang gak ada habisnya. Waduh banyak ya. Memang kadang nggak, sebenarnya bukan cuma istri nih yang kesel atau suami juga bisa juga kesel sama hobinya istri. Tapi ini memang sebagai orang tua nih aku mulai khawatir karena dulu aku pernah punya hobi yang lumayan merepotkan orang tua. Jadi Wah. waktu SMA gitu ya, waktu SMP, waktu kecil lah memang karena dari kecil, karena tontonan juga. Jadi aku tuh punya hobi berantem. Nah Karena- ini nih. Karena menganggap bahwa laki-laki tuh ya bukan laki-laki kalau nggak berantem gitu ya. Iya, Harus misalnya kuat. baru berantem sama teman di sekolah, besoknya berantem lagi sama anak tetangga. Nah ini kadang suka bingung juga nih, kita tuh sebagai orang tua aku takut aku punya anak nanti kayak aku gitu, gimana sih cara ngadepinnya? Kadang juga serba salah gitu. Kalau dilarang takutnya malah down, kelaki-lakiannya nggak muncul. Itu dia. Kalau dibiarkan takutnya malah ngelunjak. Ini subhanallah kebablasan. Kalau begitu nanti kita bahas setelah yang satu ini. Waduh, baik jamaah. Jadi jangan kemana-mana, insya Allah setelah ini juga akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi yang mau bertanya boleh langsung kirim pertanyaan ke Instagram Islam Itu Indah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.